Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar di sana? Di siang yang mendung ini saya mau menyapa teman-teman semua. Apa kabarnya? Apakah sedang sehat? Jika sehat, alhamdulillah. Tapi apabila sedang diuji sakit, semoga segera Allah cabut, Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Nah, sekarang ini saya sedang berada di teras rumah. Saya mau mencoba untuk sharing lagi ya. Kali ini sharingnya mau tentang bisnis, meskipun saya bisnisnya masih belum bisa, masih belum pinter, masih belum berhasil, tapi ada beberapa ilmu yang saya dapatkan ketika saya merintis dan mempelajari dunia wirausaha ini sejak berapa tahun ya ada sih 2 atau 3 tahun ya, meskipun perkembangannya belum begitu signifikan, tapi ada lah sedikit ilmu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Nah, kalau untuk hari ini saya mau coba sharing tentang ilmu bisnis dari seorang praktisi bisnis, yaitu Arli Kurnia yang menulis buku Profit Maker ini. Nah, dari bukunya, dari YouTube-nya, dari e-course-nya, saya mendapatkan beberapa ilmu, beberapa pengetahuan yang mungkin bisa dipraktekkan juga oleh kita semua. Nah, yang pertama, kita langsung saja ya. Maaf saya gak pakai konsep-konsep karena sekarang live-nya juga masih belajar, baru awalan lagi, baru mencoba lagi, dan semoga istiqomah untuk kali ini bisa live seminggu sekali, amin. Oke, langsung aja. Jadi kalau untuk bisnis itu kata Mas Ardi Kurnia, kita itu jangan terpaku memikirkan modal yang besar. Kan kita kalau mau bisnis pasti mikirnya, aduh gak punya modal, gak punya uangnya. Padahal bisnis itu bukan untuk kita punya modal terus menghabiskan modal itu dengan belanja-belanja dengan alasan bisnis. Kita itu mau bisnis bukan mau menghabiskan anggaran negara katanya. Jadi kalau mau bisnis itu kita bisa mulai dari apa yang kita punya, dari apa yang kita punya, baik itu berupa aset, baik itu berupa uang, baik itu berupa pemikiran, baik itu berupa skill, baik itu berupa pengetahuan. Pokoknya bisnis itu bisa dimulai dari apa yang kita punya. Nah, kalau dasar dari bisnis yang saya tangkap dari Mas Arli Kurnia ini, yaitu yang pertama, kita itu harus bisa menggandakan uang. Menggandakan uangnya bagaimana maksudnya? Jadi kayak gini, kalau misalnya kita punya uang 100.000, nah bagaimana agar hari ini, misalnya waktunya dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam, bagaimana agar 100.000 itu bisa berubah menjadi
150.000 atau jadi 200.000 atau jadi 110.000, pokoknya jadi bertambah. Nah gitu. Jadi sebenarnya untuk dasar dari bisnis itu seperti itu sederhananya. Jadi kita punya sesuatu, punya modal misalnya 100.000. Nah coba gunakan otak, skill, pengetahuan, dan apapun yang kita punya, network mungkin, link-link juga. Nah itu gunakan supaya bagaimana bisa membuat uang kita yang 100.000 itu misalnya menjadi 200.000. Bisa mungkin mau jualan apa, mau jualan jasa kah atau jualan barang kah. Kalau jualan barang, nyarinya di mana, belinya di mana, jualnya ke siapa. Nah itu adalah dasar dari kegiatan bisnis yang dilakukan dengan modal seminimal mungkin, modal yang kita punya. Terus apalagi ya, yang kedua, saya itu belajar bahwa bisnis itu jangan dimulai dari hutang, karena nanti bukannya keuntungan yang kita dapat, malah hutangnya yang makin menggulung. Karena apalagi hutangnya hutang bank, hutang riba. Kita itu bisnis penghasilannya belum pasti, bisa ada, bisa enggak, bisa besar, bisa kecil. Tapi itu kan suatu yang ketidakpastian gitu. Sedangkan bunga bank itu adalah sesuatu kepastian. Membayar suatu yang pasti dengan hal yang tidak pasti itu adalah suatu hal yang bodoh. Seperti itu. Jadi kalau Mas Ardi Kurnia itu sangat menekankan kalau kita itu jangan sampai berhutang untuk memulai bisnis. Apalagi hutangnya hutang riba, hutang bank yang ada bunganya. Nanti bukannya keuntungan yang menggulung, malah hutangnya makin menggunung. Seperti itu. Terus ada satu prinsip yang bisa kita gunakan jika modal kita belum banyak, jika modal kita tidak banyak. Bahkan kalaupun modal kita banyak juga, katanya lebih baik menggunakan cara ini. Apa caranya? Itu namanya cash and carry. Kalau bahasa Jawanya katanya barange cash, duite cash, barange carry. Uangnya cash, barangnya langsung dikirim, seperti itu. Jadi yang cash aja, jangan tempo, jangan kredit, karena kalau kredit itu membutuhkan modal yang besar, tempo juga membutuhkan modal yang besar. Nah jadi untuk menyelamatkan kita yang modalnya masih seadanya, lebih baik cash and carry, penjualan dengan cara cash. Jadi ada uang, ada barang, uang ditukar dengan barang, seperti itu. Jadi kalau uangnya ditukar dengan barang kan uangnya kita dapat, terus bisa kita putar lagi jadi modal. Sedangkan kalau diutangin, ditempoin, kan nanti barangnya keluar tapi uangnya gak masuk. Terus apa yang harus kita putar kalau uangnya gak ada? Nah seperti itu. Terus itu prinsipnya, katanya kalau bisnis itu lebih baik cash, jangan dihutangin, jangan ditempoin. Baik itu untuk produk-produk yang harganya murah
termasuk untuk bisnis yang skala tinggi, skala besar gitu. Oh, tapi kalau saya sih bisnis skala besar kurang paham ya, karena saya kan masih pedagang kecil-kecilan. Dan kalau Mas Ati Kurnia itu menyarankan kita untuk memproduksi sendiri barang yang mau kita jual, atau sebenarnya bisa juga sih jadi reseller, atau repack jadi reseller, atau produksi sendiri. Yang jelas profitnya itu harus memadai dan bisa kita putar. Jangan sampai margin profitnya itu kecil banget, tipis banget, karena katanya kalau bisnis itu kita itu memutar profit, memutar keuntungan, supaya keuntungan itu nantinya dibuat jadi modal lagi. Kalau margin profitnya itu tipis banget, misalnya cuma 10%, 10% itu kecil banget, itu nanti gak bisa diputar, susah muternya, apalagi dengan biaya operasional, ya seperti itu. Jadi kalau Mas Arli Kurnia menyarankan kalau kita itu bisa menaikkan profit sampai 2 atau 3 kali lipat, seperti itu. Misalnya kalau kita beli barang 1.000, ya dijualnya 5.000 atau 4.000 kayak gitu. Ya barangnya apa yang kayak gitu, ya kita cari, kita pikirkan bersama-sama, karena nggak semudah itu kita mendapatkan idenya. Nah, tadi kembali lagi, profit besar kalau kita jualan, misalnya jualan minyak goreng, kan kita nggak mungkin ya ngejual minyak goreng jauh lebih mahal daripada orang lain. Misalnya di orang lain 12.000, di kita 17.000 dengan berat yang sama, itu gak mungkin ya, nanti gak ada yang beli. Makanya untuk para pengusaha yang bermodal minim seperti saya, Mas Arli Kurnia itu menyarankan untuk tidak berbisnis komoditi yang margin profitnya itu kecil, tapi menyarankannya untuk bisnis produk spesifik, produk yang benar-benar spesifik gitu, khusus produknya itu. Misalnya obat jerawat, obat khusus untuk jerawat, itu kan bukan komoditi, katanya bukan kebutuhan sehari-hari, hanya orang yang punya jerawat yang membutuhkan itu contohnya. Atau contohnya sampo untuk menjaga sampo kutu, misalnya sampo kutu, itu kan bukan produk komoditi ya, hanya diperlukan oleh orang-orang yang kebetulan punya kutu saja. Atau misalnya sarung kurungan burung, itu bukan produk komoditi, bukan produk kebutuhan sehari-hari, tapi hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan itu. Misalnya orang-orang yang ikut komunitas pecinta burung dan sebagainya kayak gitu. Jadi untuk menaikkan margin itu caranya adalah dengan tidak berbisnis produk komoditi. Produk komoditi itu produk kebutuhan sehari-hari, kayak sabun mandi, beras, minyak goreng, termasuk emas. Katanya emas itu produk komoditi yang margin profitnya itu tipis. Nah, supaya innalillahi. Nah, supaya kita bisa menjual dengan margin yang tebal,
Jadi kita harus menemukan produk yang spesifik. Tren juga bisa kayak kuliner atau baju fashion, itu katanya produk tren itu keuntungannya lebih rendah dari produk spesifik tapi lebih tinggi dari produk komoditi. Nah, seperti itu. Untuk menaikkan profit, kita cari produk spesifik. Bisa buat, bisa jadi reseller, bisa repacking, bisa mencari barang yang kulakan jumlah besar, mungkin gitu, yang harganya murah tapi kualitasnya bagus gitu. Kita harus pinter-pinter aja. Nah, saya juga sebenarnya dari e-course-nya itu bisa membuat satu produk, sudah berhasil membuat satu produk namanya Nero. Nero itu adalah deterjen khusus untuk menghilangkan jamur hitam di pakaian yang suka totol hitam kalau kena basah, yang didiemin lama atau kena air hujan kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh produk spesifik yang saya buat atas bimbingan Mas Arli Kurnia. Tapi saya nggak punya contohnya sekarang karena belum produksi lagi, produknya lagi habis. Bukan karena laku banget, karena sebenarnya saya baru mulai lagi produksi, baru mau mulai lagi promosi seperti itu. Nah, namanya Nero. Nanti di live selanjutnya saya akan tunjukkan contohnya, atau ada juga beberapa contoh di postingan-postingan di Facebook saya. Nah, itu beberapa ilmu yang saya dapatkan dari belajar bersama Mas Arli Kurnia, baik itu dari buku Profit Maker, dari e-course, BC itu apa, bisnis coaching, dari YouTube-nya. Nah, itu yang saya pelajari. Mungkin ada yang mau bertanya, ingin bertanya, boleh di kolom komentar. Meskipun saya sebenarnya masih mencari-cari kalau komentarnya di mana. Nah, seperti itu saja. Cukup ya live hari ini. Meskipun pendek, meskipun haheho, meskipun masih tegang banget dan masih awut-awutan cara berbicaranya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan live ini. Jika live ini bermanfaat, bisa berikan di komentarnya, berikan saya dukungan supaya saya semangat untuk live dan sharing tentang hal-hal lain yang masih seputar bisnis. Nah, sekian saja mungkin siang kali ini. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan tentang apa yang harus saya bahas, apa yang harus saya pelajari, mungkin bisa nanti chat saya atau komentar aja. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.